Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan PowerPoint presentasi hasil dari makalah saya dan Agna Karina Faza. Kodifikasi terjadi pada abad kedua Hijriah yang dimana menggunakan sebuah metode. Secara etimologis, Al-Quran berasal dari kata qara'a yang berarti bacaan atau membaca. Abu Abdurrahman As-Sulami meriwayatkan bahwa orang yang biasa membacakan Al-Quran kepada kaum seperti Utsman bin Affan dan Abdullah bin Mas'ud serta lainnya apabila mereka belajar 10 ayat dari Nabi Rasulullah SAW, mereka enggan melewatinya sebelum memahami dan mengamalkannya. Mereka mengatakan, kami mempelajari Al-Quran, ilmu dan amak sekaligus. Pertama kali tafsir dilakukan dengan metode dari mulut ke mulut dari periwayatan, lalu melalui proses kodifikasi, tetapi masih masuk dalam bab hadis, lalu dikodifikasikan secara madrinologis. Al-Quran dapat didefinisikan sebagai lafaz Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dinukilkan secara mutawatir dan mengandung mukjizat setiap suratnya. Rumusan masalah pada makalah hari ini atau PPT hari ini adalah bagaimana tinjauan umum tentang Al-Quran termasuk pengertian dan sejarahnya. Apa saja hal yang membedakan Al-Quran dan hadis, bagaimana tentang pewahyuan, penulisan, pembukuan, dan bukti otentisitas Al-Quran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan umum tentang Al-Quran termasuk pengertian dan sejarahnya, untuk mengetahui perbedaan antara Al-Quran dan hadis, untuk mengetahui tentang pewahyuan, penulisan, pembukuan, serta bukti otentisitas Al-Quran. Selanjutnya untuk pembahasan akan dibacakan oleh Agna Karina Faza. Memasuki bab 2 yaitu pembahasan. Dalam pembahasan ini terdapat 3 poin. Poin yang pertama yaitu konsep tentang Al-Quran. Dalam konsep ini kita membahas tentang pengertian dan sejarah diturunkannya Al-Quran. Untuk pengertian, Al-Quran itu asalnya sama dengan qiraah, yaitu akar dari kata qara'a, qira'a atau Qur'anan, yang berarti bacaan. Definisi Al-Quran menurut para ulama yaitu firman Allah yang diturunkan untuk Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, dan membacanya adalah sebuah ibadah. Kemudian yang kedua adalah sejarah diturunkannya Al-Quran. Ayat Al-Quran yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Al-Alaq diturunkan untuk Nabi Muhammad SAW di Gua Hira pada tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi. Dari sinilah setiap tanggal 17 Ramadan diperingati sebagai Nuzulul Quran. Selain sejarah turunnya, terdapat juga sejarah pembukuan yang terbagi menjadi 3 fase. Fase yang pertama yaitu masa Rasulullah, yang kedua masa Khalifah Abu Bakar, dan yang ketiga masa Utsman bin Affan. Poin yang kedua yaitu perbedaan Al-Quran dan Al-Hadis. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa pengertian Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Sedangkan definisi dari hadis adalah setiap perkataan, perbuatan, sifat, atau takrir yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Gaya bahasa dalam Al-Quran dan hadis pun sangat berbeda. Jika hadis tetap
pada bahasa Nabi, yaitu bahasa Arab yang masih bisa dipahami tanpa ditafsirkan, berbeda lain halnya dengan Al-Quran yang menggunakan bahasa ijaz atau sastra yang tidak ada tandingannya. Poin yang ketiga yaitu pewahyuan, penulisan, pembukuan, dan bukti otentisitas Al-Quran. Pewahyuan. Terdapat beberapa cara untuk menyampaikan wahyu yang dibawa malaikat Jibril. Yang pertama, malaikat Jibril memasukkan wahyu ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, malaikat Jibril menampakkan dirinya sebagai seorang laki-laki. Yang ketiga, wahyu datang kepada Nabi seperti gemerincingnya lonceng. Dan yang keempat, malaikat menampakkan dirinya tidak sebagai seorang laki-laki, tapi sebagaimana benar-benar rupa aslinya. Selanjutnya, penulisan. Sejarah mencatat, pada masa turunnya Al-Quran, sebagian masyarakat Jazirah Arab tergolong tidak bisa menulis dan membaca. Begitupun Nabi Muhammad yang dikatakan sebagai ummi. Akan tetapi Rasulullah menganjurkan supaya Al-Quran itu dihafal, selalu dibaca, apalagi dalam sholat. Rasulullah juga menugaskan beberapa sahabat untuk merekam Al-Quran dengan cara mencatatnya. Pada masa itu, ayat-ayat Al-Quran masih belum terhimpun dalam satu media, alias masih berserakan. Karena pencatatan ditulis bukan di atas kertas, melainkan pada benda-benda yang dapat digunakan untuk sarana tulis-menulis. Kemudian bukti otentisitas Al-Quran. Bukti otentisitas Al-Quran terdapat ditinjau dari berbagai aspek, baik sejarah, penjagaan, bahasa, ataupun ilmu yang terkandung. Al-Quran sendiri terjamin telah terjaga dari perubahan sejak zaman Rasulullah hingga saat ini. Al-Quran memperkenalkan dirinya dengan berbagai sifat dan ciri. Salah satunya bahwa ia merupakan kitab yang keotentisitasnya dijamin oleh Allah. Hal ini sesuai dengan Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Dengan ini, keotentikan Al-Quran sebagai pedoman hidup seluruh umat manusia tidak dapat diragukan, karena sudah dijamin oleh Allah. Dari sini saya dapat menyimpulkan bahwa Al-Quran sebagai kalamullah yang memiliki kedudukan paling utama, yakni sebagai ajaran hukum dan pedoman hidup umat manusia sepanjang zaman. Al-Quran dan hadis tentu berbeda. Al-Quran diturunkan dengan lafaz dan ayat atau makna langsung dari Allah, sedangkan hadis merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, maupun apapun yang dilakukan oleh beliau. Dalam proses kodifikasinya, Al-Quran dibagi menjadi 3, yaitu pada masa Rasulullah SAW, yang kedua pada masa Abu Bakar As-Siddiq, dan yang ketiga adalah pada masa Utsman bin Affan, yang sampai sekarang proses kodifikasinya disebarkan ke seluruh wilayah hingga saat ini. Selain itu, bukti otentitas Al-Quran dapat dilihat dari beberapa aspek. Beberapa ayat Al-Quran memiliki keselarasan dengan sains dan fakta hingga saat ini, dengan Al-Quran jadi pedoman hidup seluruh manusia. Keautentikan Al-Quran terjaga sepanjang sejarah, menjadikan sebagai kitab yang terpelihara keasliannya, relevan sepanjang zaman, dan menjadi pedoman hidup bagi seluruh umat manusia dan Islam. Terima kasih.